Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita akan fokus bersama-sama bertumbuh, bersama-sama menyembah, melayani Tuhan. Kita siapkan hati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan.
Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu, pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shalom, Bapak Ibu, Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi. Nah, hari ini kita akan sama-sama bertumbuh di dalam pendengaran kita akan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengundang dan kami percaya Engkau telah ada di tengah-tengah kami. Buatlah kami mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Dan secara khusus ketika kami hari ini mendengarkan firman-Mu, kami beribadah kepada-Mu, Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami.
Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan waktu pembacaan kami, perenungan kami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Efesus pasal 6 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tema kita hari ini adalah menjadi kuat di dalam kuasa-Nya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi kuat di dalam kuasa-Nya adalah sebuah keputusan yang kita ambil ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dalam konteks ini, dalam bagian ini, Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di Efesus, Paulus sedang berada di dalam penjara. Kondisi keadaan yang sangat melemahkan kehidupannya ternyata justru tidak membuat dia menjadi putus asa atau kehilangan semangat. Justru Paulus memberikan sebuah tulisan-tulisan motivasi-motivasi secara khusus kepada jemaat di Efesus. Karena supaya mereka mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, ketika kita bicara tentang menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya, maka paling tidak Bapak Ibu Saudari, ada dua hal yang perlu pada hari ini kita sama-sama belajar ketika bicara tentang menjadi kuat di dalam kuasa-Nya. Pastikan dalam hidup ini yang pertama ialah bagaimana saya tunduk kepada otoritas Tuhan dalam hidupku. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang Kristen yang mengaku diri pengikut Yesus, tapi kemudian hidupnya tidak mau tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita mau ngalamin kuasa Tuhan, pastikan dulu saya dan Anda tunduk kepada Tuhan. Biarkan Tuhan berotoritas dalam hidupku. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan di dalam hidupku. Dengan mempraktekkan kehidupan Tuhan di dalam kehidupanku sehari-hari. Ini dulu yang pertama kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengalami kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Karena bicara tentang tema mengalami kekuatan kuasa-Nya, maka yang pertama yang paling penting kita mesti pastikan, saya tunduk kepada otoritas Tuhan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudari, ini bicara tentang ketaatan. Ini bicara tentang keputusan saya untuk berserah penuh, untuk takluk, submission. Secara sadar, saya dan saudara menaklukkan diri kepada kekuasaan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali lagi untuk mengingat bagaimana kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan semakin kuat. Saya sangat percaya Tuhan itu selalu ada di sekitar kita. Seperti janji Tuhan mengatakan, malaikat Tuhan itu memagari orang-orang percaya. Dia berkemah di sekeliling orang percaya. Merepresentasikan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudari, ini adalah kebenaran yang hari ini kita harus tahu. Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Tapi kadang-kadang kita sulit untuk sadar. Kesadaran kita akan Tuhan ini harus terus-menerus dibangun setiap hari, Bapak Ibu Saudari. Bahwasanya memang ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Nah, semakin besar penaklukan kita kepada kehendak Tuhan, maka kesadaran ini akan terus terbangun. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kita akan mendapatkan satu endurance, satu ketahanan di dalam kehidupan ini. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudari, ketika kita bicara tentang kekuatan kuasa Tuhan, ketika kita bicara tentang tema ini, kita punya satu kesadaran di hadapan Tuhan melalui iman untuk memahami siapa Tuhan dan siapa diri kita. Saya punya sebuah ilustrasi yang hari ini akan saya sharekan kepada Bapak Ibu Saudari. Saya akan memegang gelas yang cukup besar ini, ya, di tangan saya akan angkat seperti ini. Oke? Ya. Lalu gelas ini Bapak Ibu Saudari, menurut Bapak Ibu Saudari berapa lama saya bisa menahan berat
Ya, ini sebenarnya ringan saja Bapak Ibu. Ini gelas besar, dalamnya juga belum saya isi air. Ya, tapi kira-kira berapa lama saya dapat menahan beban daripada gelas yang besar ini? Saya pegang seperti ini. Mungkin saya kuat, ya saya kuat. Ya, saya kuat. Saya pegang ini 1 menit saya kuat. Tapi bagaimana kalau dengan posisi seperti ini tanpa bergerak, saya pegang gelas ini 1 jam. Kuat saya 1 jam? Mungkin saya katakan, oke, saya masih kuat 1 jam. Wah, ini aja sudah mulai terasa pegel. Sudah mulai terasa panas. Tapi mungkin kalau 1 jam ini pun mungkin sudah mulai terasa panas tangan saya. Tapi kalau saya pegang misalnya gelas ini 2 jam, masih kuat? Ya mungkin sudah mulai goyang-goyang. Tapi bagaimana kalau seandainya saya pegang seharian? Pasti Bapak Ibu Saudari, saya tidak kuat. Ya, saya punya batas dalam kekuatan saya. Seberapa kuat dan hebatnya pun hidup kita, saya dan Anda itu punya batas. Seberapa hebat pun pikiran kita, hikmat kita, seberapa kayanya hidup kita, sekuat apapun kekuatan kita, tetap manusia itu punya batas. Oleh karena itu, maka kesadaran kita ini harus kita bangun di dalam satu kesadaran tentang saya butuh Tuhan dalam hidupku. Katakan sama-sama, saya butuh Tuhan dalam hidupku. Kenapa butuh Tuhan? Karena memang kita butuh kekuatan kuasanya, Bapak Ibu Saudari. Kekuatan kuasanya ini berbicara tentang bagaimana Tuhan sendiri yang masuk, menolong, memperkuat kekuatan kita yang ada batasnya itu. Kita butuh ditopang. Anda dan saya butuh dikuatkan oleh kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan adalah orang-orang yang secara bebas, secara aktif, selalu mau meminta campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini bicara tentang bagaimana Anda dan saya melibatkan Tuhan. Nah, kesadaran seperti ini harus dibangun setiap hari saya dan Anda butuh Tuhan. Hari ini mungkin Anda merasa kuat, tapi saya bertanya kepada setiap kita, berapa lama Anda kuat? Bapak Ibu Saudari, kita semua manusia di dunia ini, kita punya batas. Tetapi hanya Tuhan yang tidak punya batas, dan waktu kita yang terbatas ini, waktu kita yang begitu terbatas ini, menghadirkan kekuasaan Tuhan itu masuk ke dalam kehidupan kita. Maka kebenaran firman Tuhan ini di dalam kekuatan kuasanya, maka hidup kita akan menjadi berkembang, menjadi perkasa, menjadi luar biasa hebat. Nah, Bapak Ibu Saudari, oleh karena itu, ketika kita mempercayakan kehidupan kita di dalam kekuatan kuasanya, maka tentu sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang bertumbuh dan mengasihi Tuhan, maka tentu kita akan memahami kehidupan kita ini akan kita bangun dengan mengambil sarana kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita baca lagi di ayat-ayat selanjutnya, kita melihat, membaca, menemukan bagaimana Paulus mengatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Di sini bicara tentang banyak hal yang kemudian Tuhan sediakan untuk kita menjadi kuat. Di situ ada berbicara tentang bagaimana perlengkapan senjata Allah itu yang akan menjaga kita sampai kita menyelesaikan segala sesuatunya di dalam perjuangan kita, perjalanan iman kita. Kita akan berdiri teguh dengan berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, dan hal-hal yang sebenarnya membawa kita untuk mengenal dan mengalami Tuhan secara nyata. Hari ini Bapak Ibu Saudari, sangat rugi sekali kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, tapi kita nggak ngalamin Tuhan, nggak ngalamin kekuatan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak pernah ngalamin mukjizat dalam hidup kita. Sangat sayang sekali. Saya mendorong setiap kita pada hari ini untuk benar-benar belajar
mengalami Tuhan itu sebagai Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang saya dan Anda hidupi di dalam keseharian kehidupan kita. Sehingga apapun masalah, pergumulan yang hari ini kita hadapi, kita akan kuat. Karena ada kekuatan kuasa Tuhan yang menopang kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah hari ini kita sama-sama belajar untuk bagaimana yang pertama, kita belajar untuk mengakui otoritas Tuhan dalam hidup saya dan Anda. Yang kedua, kita belajar untuk membangun kesadaran akan kebutuhan saya akan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong Bapak, Ibu, Saudari, dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami berdoa memberkati setiap Bapak, Ibu, Saudari yang pada hari ini bergumul, yang hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap jemaat-Mu, supaya mereka boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mempercayakan kehidupan setiap saudara-saudariku. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan pendampingan, menguatkan setiap kami yang membutuhkan kekuasaan Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya setiap saudara-saudari semua jemaat Tuhan boleh dikuatkan, diperkuat oleh kekuasaan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. In the tempest roar, still your peace endures forever. Certain as the dawn, perfect love has won my heart. Casting all my cares to the one who holds tomorrow, resting in your love, grace now overflows in me, fall into the everlasting arms, walk upon the ways you are my calm. Jesus, I will trust in all you've done, letting God take over. Casting all my cares to the one who
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan menerima berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan pendampingan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat Tuhan, mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin.